Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ilham Sumarga di channel Guru Kewarganegaraan. Baik, anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada pertemuan yang ke-6 ya. Kalau minggu lalu kita sudah membahas tentang sejarah bagaimana proses Pancasila itu terbentuk. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mengulas tentang sebentar ya, saya nyalakan pennya. Yang kedua itu adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi di sini proses penetapan Pancasila ya, anak-anak. Nah, bagaimana Pancasila di situ ditetapkan? Itu prosesnya bagaimana? Nah, kita akan ulas pada pertemuan video kali ini. Nah, anak-anak di sini ada 3 gambar. Di situ ada gambar apa saja di sini. Nah, ini adalah gambar yang pertama adalah di mana sekutu atau Amerika Serikat itu menang atas perang dunia kedua. Pada saat itu dibom Jepang oleh sekutu. Kedua dan ketiga ini juga sama ya. Nah, itu gambar-gambar di sini merupakan tonggak sejarah dari kebangsaan kita. Mari kita bersama-sama ulas apa saja yang akan perlu kita pahami. Namun sebelumnya kita harus mengenal dulu tujuan pembelajaran yang ingin kita capai pada pertemuan video pembelajaran hari ini. Nah, ini adalah agar kalian dapat memahami proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Jadi pemahamannya tentang apa? Tentang prosesnya ya, anak-anak semuanya. Proses bagaimana Pancasila itu ditetapkan hingga menjadi dasar negara. Proses penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini berangkatnya anak-anak semuanya. Berangkat dimulainya dari kekalahan Jepang dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kenapa Jepang kalah? Jepang kalah karena alasan yang pertama ya, ada beberapa latar belakang yang melatar belakangi atau alasan mengapa Jepang itu kalah pada Perang Dunia Kedua. Yang pertama adalah sekutu atau Amerika Serikat melakukan aksi bom terhadap negara Jepang. Karena kenapa? Karena Jepang pada saat itu menguasai Asia Timur Raya. Nah, Asia Timur Raya pada Perang Dunia yang Kedua. Sehingga ada usaha dari Amerika Serikat atau sekutu untuk melemahkan Jepang. Nah, sekutu menjatuhkan bom atom itu sebanyak 2 kali, anak-anak. Nah, bom atom yang pertama itu dilakukan oleh sekutu Amerika Serikat pada tanggal 6 Agustus 1945. Tepatnya di Hiroshima. Jadi dijatuhkan di Hiroshima. Lalu yang kemudian muncul serangan lanjutan dari sekutu, yaitu menjatuhkan bom atom yang kedua pada tanggal 9 Agustus 1945. Nah, di situ di daerahnya adalah di tempatnya Nagasaki, Hiroshima dan Nagasaki. Nah, perlu diketahui anak-anak semuanya, pada proses yang kedua, di sini ini gambarnya ya. Ini gambar Hiroshima dan Nagasaki pada saat dilakukan pengeboman oleh sekutu. Nah, proses penetapan Pancasila yang lanjutannya. Kalau kita sudah mengenal ya, tanggal 6 di situ sekutu sudah mengebom Hiroshima. Nah, pada saat tanggal 6 di situ merupakan kekalahan Jepang terhadap sekutu. Nah, kekalahan di sini dimanfaatkan oleh para pemuda Indonesia. Dalam arti apa di sini? Memanfaatkan para pemuda di situ pada tanggal 7 Agustus. Di situ terbentuk yang kita kenal dengan PPKI atau Badan Penyelidik Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Nah, Sultan Syahrir yang mendengar kekalahan lewat radio melalui berita kekalahan Jepang terhadap sekutu itu memanfaatkan sebuah peluang. Peluang untuk apa? Untuk mendesak para golongan tua pada saat itu memproklamasikan kemerdekaan. Karena kenapa? Karena kita sudah pernah diberikan janji kemerdekaan oleh Jepang, namun tidak kunjung diberikan. Artinya hanya sekedar janji saja, namun kemerdekaan dari imperialisme dan kolonialisme Jepang tidak pernah direalisasikan atau tidak pernah dilakukan, hanya sekedar janji saja. Nah, melihat peluang ini di sini, sehingga Sultan Syahrir dan kawan-kawan semuanya
Situ membentuk PPKI pada tanggal 7 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu, BPUPKI di situ mengalami dibubarkan ya. Nah, dibubarkan sehingga menjadi PPKI. Nah, PPKI di sini itu yang bakal menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, jadi PPKI di sini itu yang mengesahkan dasar negara dan kelengkapan alat infrastruktur negara lainnya. Di situ, adik-adik, anak-anak semuanya. Nah, setelah kalian sudah menyimak video pembelajaran pada hari ini, silakan kalian rangkum bagian-bagian penting dari sejarah penetapan Pancasila sebagai dasar negara yang sudah kalian simak sebelumnya. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.